Warga Dusun Jambu Sari RT 7 R7 Kelurahan Kertek Wonosobo sukses kembangkan bisnis kue kering di rumahnya. Wardanti Ningsih atau yang akrab disapa Danti telah menggeluti bisnis kue kering sejak tahun 2000-an. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ibu dua orang anak itu mampu membiayai hidup keluarganya hingga dapat mengantarkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Imah Masitoh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, kisah inspiratif kali ini datang dari Kabupaten Wonosobo, yakni ada seorang disabilitas yang berada di Kabupaten Wonosobo ini memiliki bisnis yang cukup berkembang dan juga dapat memberdayakan masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau. Ya, beliau bernama Wardianti Ningsih atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Danti. Ini merupakan warga Dusun Jambusari RT 7 RW 7 Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Ya, Tribuners meskipun memiliki keterbatasan fisik namun semangat beliau ini dalam mengembangkan bisnis kue kering ini tidak kalah semangat dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Nah, Tribuners perlu diketahui Ibu Danti ini memang memiliki keterbatasan fisik yang mana pada sejak umur 5 tahun ini beliau mendapat ini penyakit polio ya sehingga kaki kanannya itu mengecil dan mengakibatkan tidak bisa untuk berjalan. Sehingga Ibu Danti ini kesehariannya dibantu dengan alat bantu untuk bisa berjalan. Meski demikian, Tribuners, Ibu Danti ini sudah memulai usaha kue keringnya, yakni sejak tahun 2000-an. Dan Tribuners tidak main-main atau Ibu Danti ini juga mampu memberdayakan masyarakat di sekitar rumahnya, yakni setiap harinya Ibu Danti dibantu 5 karyawannya. Sementara untuk hari-hari besar seperti Lebaran ini, Ibu Danti akan merekrut karyawan lagi hingga 15 karyawan untuk membantu membuat kue-kue kering di rumahnya. Nah, Tribuners tidak hanya itu, beliau juga mampu menyekolahkan kedua putra-putrinya sampai dengan perguruan tinggi. Nah, Tribuners, awal cerita beliau mengembangkan bisnis kue keringnya ini sejak beliau mungkin sekitar 18 tahun yang lalu. Beliau pernah bekerja di sebuah pabrik, namun karena terkena PHK, jadi beliau harus memutar otak bagaimana mencari uang untuk bisa menghidupi keluarganya hingga beliau dengan belajar otodidak membuat kue-kue kering yang pada awalnya dulu membuat kue yang dititipkan di sekolah-sekolah sebesar satu buahnya itu 400 rupiah hingga terus berkembang banyak pesanan juga dengan teknologi sekarang yang semakin canggih. Ibu Danti melihat YouTube untuk bisa berinovasi dengan berbagai macam kue yang bisa dibuatnya begitu, yang mana pada awalnya lebih sering membuat kue kering, sekarang Ibu Danti juga mencoba untuk membuat berbagai macam kue basah juga. Nah, Tribuners, Ibu Danti ini juga bisnisnya tidak hanya berkembang di Kabupaten Wonosobo saja, namun kue-kue beliau juga sudah dibesarkan hingga ke luar kota Wonosobo, seperti ke Magelang, Parakan, hingga ke Sukoharjo. Nah, Tribuners, dalam setengah hari ini Ibu Danti bisa membuat kue sebanyak 20 blik roti yang berukuran besar, yakni mungkin sekitar 80 kilogram adonan kue. Dan ketika Lebaran ini Bu Danti sudah mulai persiapan untuk membuat kue ini hamin 3 bulan. Yakni memang saat Lebaran pesanan kue cukup meningkat. Ya, tidak hanya itu saja Tribuners, untuk pemasarannya beliau juga sudah memiliki marketing sendiri, kemudian memiliki reseller serta memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya tersebut. Dan beliau juga sudah cukup aktif mengikuti expo-expo untuk mengembangkan relasi dengan pembisnis lain maupun orang-orang yang sama seperti beliau, yakni disabilitas, untuk bisa mengembangkan bisnis mereka begitu, yakni usaha beliau juga pernah dilirik oleh Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian juga pernah di-endorse oleh pedangdut Inul Daratista.
Nah, Tribuners, untuk usahanya Ibu Danti juga sudah memiliki perizinan yang cukup, yakni mulai dari NIB, PRT, hingga halal sudah didapatkan dari usaha beliau. Ya, Tribuners perlu ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Danti mungkin kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik seperti beliau untuk selalu bekerja keras dalam mungkin salah satunya mengembangkan bisnisnya karena walaupun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki namun bisa berkarya atau bisa sukses juga dengan orang-orang pada umumnya. Begitu ya sih yang dapat saya laporkan dari Wonosobo. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Ima Masito. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami menghimpun wawancara dengan Waradanti Ningsih. Berikut tayangannya untuk Anda. Peluang itu kan sulit yang kita menembusnya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman ya harus tetap semangat, Mas ya. Kalau yang namanya usaha kita merintis, nggak mungkin lah kita langsung sukses, itu nggak jatuh bangun, itu hal yang biasa. Tapi kan kayak kita udah wis neresnani sama usaha itu ya insya Allah kok ketemu jalannya lah gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.